Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh akhlak yang harus ditiru umat Islam. Akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menjadi suri teladan bagi kita, karena kepribadian beliau dengan seizinnya yang langsung telah berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menghijrahkan diri mereka ke dalam kehidupan yang benar-benar diridainya. Kepribadian beliau langsung menerjemahkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ajaran yang beliau sampaikan langsung beliau contohkan dengan sikap dan perbuatan. Oleh sebab itu ketika Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka singkat saja Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Jika kita ingin melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna maka tinggal lihatlah Al-Quran, karena semua nilai-nilai yang mulia yang dituntun oleh Al-Quran diterjemahkan oleh Rasul dalam pribadi beliau. Paling tidak, ada 5 hal yang bisa kita petik hikmahnya untuk menjadi suri teladan bagi kita dari perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merombak masyarakat yang jahiliyah. Pertama, akhlak beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak beliau kepada Allah terbukti begitu sangat cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan cinta beliau kepada selainnya. Ini yang beliau ajarkan dan contohkan kepada para sahabat dan umat pada waktu itu. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, Qs. Al-Baqarah 2:165. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita buktikan sebagai bukti keimanan kita kepadanya. Seorang mukmin tidak akan mungkin mencintai sesuatu di dunia ini jika sesuatu itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami hanya akan mencintai istri jika dia yakin bahwa istrinya memang patut untuk dicintai oleh Allah. Begitu sebaliknya seorang istri akan mencintai suaminya jika dia yakin suaminya memang orang yang patut untuk dicintainya. Demikian pula, orang tua akan mencintai anak jika orang tua itu yakin anak tersebut memang pantas untuk dicintainya. Inilah bukti bahwa kita itu betul-betul mencintai Allah di atas cinta kita kepada selainnya. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu pada saat yang sama juga kita mencintai yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya akan mencintai jabatan jika jabatan tersebut memang bisa kita peroleh dengan cara yang diridainya. Kita hanya akan mencintai harta jika harta tersebut bisa kita dapatkan dengan jalan yang diridainya. Kecintaan kita kepada Allah harus mengalahkan hawa nafsu kita untuk mencintai yang tidak diridainya, membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Beliau berhasil mengajarkan konsep Al-Ihsan ini kepada para sahabat. Yakni, berbuat baik itu adalah kita melakukan sesuatu pengabdian kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, kalaupun kenyataannya tidak bisa melihat Allah kita yakin betul bahwa Allah itu melihat kita. Inilah modal utama untuk lahirnya sifat Al-Amin, yakni munculnya figur orang-orang yang jujur yang selalu merasa bahwa dirinya baik ucap, sikap maupun perilakunya senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, akhlak beliau dalam keluarga. Beliau dikenal sangat lemah lembut terhadap istrinya bila saatnya memang harus lemah lembut. Begitu juga sifat beliau keras dan tegas pada saat beliau memang harus keras dan tegas. Beliaulah yang menerjemahkan firman Allah surah An-Nisa, ayat 19 di mana Allah memerintahkan kepada para suami, dan pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, jika engkau dapati pada diri istrimu itu ada watak dan tabiat yang kurang berkenan di hatimu bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Keempat, akhlak beliau dalam masyarakat.
Beliau sangat mencintai orang lemah yakni orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan termasuk orang-orang yang lemah dalam sisi harta. Beliau dikenal orang yang sangat rendah hati, bukan rendah diri. Sebagai seorang muslim tidak boleh memiliki rasa rendah diri terutama di hadapan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir tidak ada nilai sama sekali di hadapannya, bahkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka lebih rendah dari binatang ternak. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. QS Al-A'raf 7/179. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat rendah hati di hadapan sesama muslim, tetapi di hadapan orang-orang kafir beliau sangat keras terlebih kepada golongan kafir harbi. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. QS Al-Fat 48/29. Juga dalam firman-Nya, "Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." QS At-Taubah 9/73. Sikap lemah lembut, berkasih sayang sesama mukmin senantiasa diutamakan oleh beliau, sebaliknya beliau bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang yang melanggar hak-hak Allah, tidak ada kompromi dan toleransi bagi mereka. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, meriwayatkan, seorang wanita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah Fatu Mekah telah mencuri. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar penuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda, "Apakah kamu akan minta pertolongan untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulullah." Pada sore harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah setelah terlebih dulu memuji dan bersyukur kepada Allah. Sabdanya, "Amma ba'du, orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan tanpa hukuman, tetapi jika yang mencuri seorang awam lemah, maka dia ditindak dengan hukuman. Demi yang jiwaku dalam genggamannya, apabila Faimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda, beliau pun kembali menyuruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. Kelima, akhlak kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai tuduhan, fitnah bahkan upaya pembunuhan terhadap diri beliau. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan perang urat saraf. Awalnya orang-orang jahiliyah yang menentang Rasul menggunakan taktik psikologis dengan memadamkan semangat juang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melemparkan bertubi-tubi ejekan. QS Al-Isra 17:90-93. Setelah ejekan-ejekan tidak berhasil, mereka melemparkan tuduhan palsu dengan menyebarkan desas-desus bahwa beliau adalah ahli nujum, gila, ahli syair dan tukang sihir. QS At-Tur 52:30-33. Setelah semua gagal maka pendekatan mereka melalui wanita, harta dan tahta. Langkah ini pun tidak berhasil. Maka langkah pembunuhan diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mereka rancang, langkah ini pun gagal pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu, Muhammad, untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya." QS Al-Anfal, pukul 8.30. Semoga akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita teladani. Kita akan bisa selalu bersikap lemah lembut dan berkasih sayang sesama mukmin,
sebaliknya mampu bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang melanggar hak-hak Allah, tidak kompromi dan toleran terhadap orang-orang yang menistakan agama dan menghina Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, supaya dapat notifikasi video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.